itu soalnya belum sempat saya utak-atik lagi ya, masih sibuk. Kita ini kan dulu fungsi transfer dan respon frekuensi dulu ya. Kita lihat dulu sekarang mengenai respon frekuensi. Nah, respon frekuensi kita lihat ya. Ya Allah. Respon frekuensi adalah atau respon frekuensi dari sebuah rangkaian atau dari sebuah sistem adalah perubahan perilaku rangkaian tersebut terhadap perubahan frekuensi gitu ya, itu disebut respon frekuensi. Nah, kita misalkan punya sebuah sistem linier di mana sistem linier ini berupa rangkaian R, L atau C atau gabungan dari R, L dan C. Maaf ini presentasinya jadi hidup mati gini ya. Nah, kita punya input dan punya output. Input ini kita sebut X fungsi dari frekuensi omega, atau ada yang menyebutnya juga sebagai X fungsi dari J omega gitu ya. J omega, ada yang menulisnya langsung saja X fungsi dari omega. Sedangkan outputnya adalah Y omega atau YJ omega gitu ya. Dan sistem linier ini punya respon frekuensi yang disebut H omega gitu ya, H omega. Nah, lalu H omega ini apa? Kita teruskan. Mana nih? Nah, H omega ini nanti kita sebut sebagai fungsi transfer atau fungsi alih. Ada yang nulisnya fungsi alih, ada yang nulisnya fungsi transfer. Kalau dalam bahasa Inggris disebut sebagai transfer function gitu ya. Ini dulu nih. Kita lihat dulu. Perubahan. Dalam menganalisis sistem tersebut, kita melihat baik input maupun output sebagai fungsi dari frekuensi gitu ya. Artinya kita melihat sistem pada daerah frekuensi. Nah, perilaku sistem atau rangkaian tersebut dinyatakan sebagai perbandingan, bukan tegangan ini Maya. Ya. Tegangannya saya hapus dulu. Perbandingan output Y omega atau YJ omega boleh ya. Ada yang menulisnya Y omega, ada yang menulisnya YJ omega terhadap input X omega, dan ini disebut sebagai fungsi alih atau fungsi transfer, atau dalam bahasa Inggris disebutnya transfer function gitu ya. Nah, lalu kalau kita ini kan transfer function ini apa? Kita lihat agak lelet nih internetnya. Nah, perbandingan antara output dengan terhadap input dalam daerah frekuensi Hj omega atau H omega disebut sebagai fungsi transfer atau fungsi alih. Hj omega bisa merupakan perbandingan tegangan terhadap arus, arus terhadap tegangan, tegangan terhadap tegangan, atau arus terhadap arus gitu ya. Kalau tegangan terhadap tegangan, Hj omega adalah VO J omega dibagi VI J omega. Atau kalau dibalik, VO J omega-nya adalah Hj omega dikalikan VI J omega. Di mana VI ini adalah tegangan input, VO-nya adalah tegangan outputnya. Begitu ya. Kita lanjut. Nih, kita lihat misalkan saya punya rangkaian seperti ini. Kayak saya punya sumber V in, kemudian rangkaiannya terdiri dari C dan R.
dan ditanyakan ada V outnya, di mana V out ini letaknya di resistor R, begitu ya. Ditanyakan fungsi alih atau fungsi transfer dari gambar tersebut, kita lihat. Nah, rangkaian di atas adalah sebuah rangkaian pembagi tegangan, gitu ya. Di mana V out-nya adalah R dibagi R ditambah 1 per J omega C. Jadi ini R ini yang ditanyakannya, V out yang di R dibagi dengan Z total, yaitu R plus 1 per J omega C dikalikan V input, atau HJ omeganya adalah V out sebagai fungsi J omega dibagi V in sebagai fungsi J omega. Ini V in-nya ke bawah, gitu ya. Jadi kita dapatkan nanti R dibagi R plus 1 per J omega C. Kita kalikan semuanya dengan J omega C, nanti ketemu J omega CR dibagi 1 plus J omega CR, begitu ya. Nah, omeganya ini adalah variabel. Itu adalah solusi untuk rangkaian di atas. Nah, sekarang bagaimana kalau rangkaiannya seperti ini? Saya punya R-nya 2 nih. 4 ohm, 4 ohm, dan L-nya adalah 2 Henry. Sekarang V out-nya bukan di L, tapi di R4 dan L, gitu ya. 4 dan L itu adalah seri. Kita lihat solusinya. Mana nih? Nah, fungsi transfer atau fungsi alih dari rangkaian di atas adalah HJ omega sama dengan V out sebagai fungsi J omega dibagi V in sebagai fungsi J omega. V out-nya terdiri dari pada R2 dan J omega L. Misal R2 itu adalah yang ini. Mana tadi? Nah, R2-nya yang 4 ohm ini ya, yang dekat L. R1-nya yang dekat sumber, itu adalah saya sebut R1 dan R2, kemudian ini L. Jadi kita dapatkan nanti HJ omeganya adalah R2 plus J omega L dibagi Z keseluruhan, yaitu R2 tambah R1 tambah R2 tambah J omega L. Sudah sampai situ selesai. Atau kalau mau dilanjutkan, kita misalkan saja nih, pada contoh satu frekuensi saja. Omeganya misalkan 2 radial per detik, maka HJ omeganya masukkan R2-nya 4, jadi 2 kali 2, jadi J4 juga, gitu ya. Jadi sama dengan 1 plus J1 dibagi 2 plus J1, nanti ketemu sekian kalau hanya pada satu frekuensi, gitu ya. Jelas? Nah, kemudian kita lihat sekarang respon frekuensi. Tadi sudah saya sebutkan, tapi di sini dituliskan lagi. Respon frekuensi ini merupakan hubungan atau relasi frekuensi tak bebas pada kedua besaran magnitud dan fasa. Jadi ada magnitud, ada fasa, gitu ya. Di antara input sinusoidal steady state dan output sinusoidal steady state juga. Jadi HJ omega adalah YJ omega dibagi XJ omega, begitu. Nah, di sini nanti HJ omega itu merupakan bilangan kompleks. Karena bilangan kompleks, maka dia bisa dinyatakan dalam bentuk fasor. Ada magnitud, ada fasa. Magnitud atau besarnya dari HJ omega kita sebut harga mutlak. HJ omega merupakan perbandingan harga mutlak output dibagi harga mutlak input. Harga mutlak outputnya adalah YJ omega. Harga mutlak inputnya adalah
harga mutlak J X J omega gitu ya. Sudutnya, sudut HJ omega adalah sudut dari YJ omega dibagi sudut dari XJ omega, atau kalau dalam ini harusnya bukan ini ya, bukan yang tengah ini, tapi langsung saja. Sudut H adalah sudut YJ omega dikurangi sudut XJ omega. Jadi yang tengahnya jangan diambil ini nih ya. Yang tengahnya dihapus saja. Nah, gitu ya. Sudutnya langsung kurangi ya. Nah, kemudian fungsi transfer itu yang tadi kan contohnya selalu tegangan terhadap tegangan. Fungsi alih atau fungsi transfer tidak selalu perbandingan tegangan terhadap tegangan, tapi bisa berupa HJ omega itu tegangan output terhadap tegangan input disebut sebagai voltage gain atau penguatan tegangan. Bisa IO perbandingan arus output terhadap arus input disebut current gain atau penguatan arus, atau bisa juga VO per II ya, VO per II itu disebut transfer impedance, atau IO per VI disebut transfer admitan gitu ya, transfer admitan. Ini harus diingat ya. Kemana nih? Nah, contoh untuk fungsi transfer rangkaian yang paling sederhana yaitu R dan L gitu ya, rangkaian R dan L seri di mana V out-nya diambil pada resistor R gitu ya. Aduh, di sana itu apa presentasinya nggak bener ya internetnya, maaf ya, internetnya ini kecil sekali itunya apa sinyalnya. Kita lihat nih, saya punya tegangan sumber V in diumpankan ke L dan C seri, kemudian dicari transfer function V out terhadap V in, di mana V out-nya pada resistor R gitu ya, pada resistor R. Ada nggak ini presentasi saya, ada kan? Ada, Pak. Ada ya. Di laptop saya, laptopnya yang kacau ini, internetnya kecil sekali. Nah, HS adalah V out, HS ini maaf, jadi HS ini ya. HS ini, S ini gantinya J omega ya. S ini gantinya J omega supaya apa? Supaya notasinya jadi sederhana. Jadi J omega diganti S. Nanti kalian belajar di sinyal dan sistem, S ini disebut sebagai transformasi Laplace gitu ya, transformasi Laplace. Kalau pakai J omega namanya transformasi Fourier. Tapi nanti belajarnya ya, kita ini kan aja dulu bahwa J omega-nya diganti menjadi S untuk menyederhanakan. Ini adalah V out sebagai fungsi dari S dibagi V in sebagai fungsi dari S gitu ya. Dan ini adalah pembagi tegangan. R dibagi seperti tadi, R dibagi R tambah J omega L, di mana J omega jadi SL gitu ya. Karena J omeganya diganti jadi S. Atau dibagi semuanya dengan R, dibagi semuanya dengan R menjadi 1 dibagi 1 plus SL dibagi R begitu ya. Nah, jadi S-nya adalah J omega R. H J omeganya diganti lagi nih. Sekarang S-nya menjadi J omega. Jadi ketahuilah 1 per 1 plus J omega L per R. Sehingga respon frekuensinya adalah
terdiri dari magnitud dan fasa. Magnitudnya adalah harga mutlak dari HJ omega, ini sama dengan akar dari ini. Kan kalau harga mutlak itu akar dari bilangan kompleks tersebut ya. Di mana bilangan kompleksnya dikuadratkan. Jadi akar dari dari akar dari 1 per 1 plus omega L per R kuadrat gitu ya. Karena di bawah nih, jadi 1 per akar 1 plus omega L per R kuadrat. Lalu sudut H omeganya apa? Sudut H omeganya adalah tan min dari omega L per R ini nih, yang di sini ya. Omega L per R dibagi 1 sebenarnya ini. Tapi karena dibagi 1 langsung saja. Akar tan min 1 dari omega L per R. Tapi karena ini di bawah, tannya jadi minus ini nih. Jadi minus tan min omega L per R. Kalau di atas tidak ada minusnya ya, tapi karena ini di bawah nih fungsinya ya, 1 per 1 plus J omega L per R. Jadi minus tan gitu ya. Minus tan. Nah, gambar respon frekuensi dari magnitudnya kira-kira seperti ini. Jadi dia rata 1 terus nanti turun terus sampai suatu harga yang disebut 1 per akar 2. Pada frekuensi kita sebut frekuensinya sebagai frekuensi CO. Apa itu CO? Nanti kita lihat ya. Turun seperti itu. Nah, besaran omega CO pada gambar tersebut di atas tadi ya, disebut sebagai frekuensi cut off. Ingat, jadi omega CO itu disebut sebagai frekuensi cut off dan diperoleh ketika 1 per akar 1 plus omega L per R kuadrat sama dengan 1 akar 2, atau berarti omega L per R-nya harus sama dengan 1. Atau kita dapatkan R-nya sama dengan omega COL gitu ya, omega CO dikali L, atau omega CO-nya adalah R per L gitu ya. Gambar di atas disebut sebagai respon frekuensi dari rangkaian, dan responnya itu disebut sebagai low pass filter atau LPF gitu ya, low pass filter atau LPF. Daerah frekuensi dari 0 sampai omega CO disebut sebagai bandwidth gitu ya. Jadi gambar ini dari 0 sampai omega CO disebut bandwidth. Kesininya nanti dia turun terus begitu ya. Sampai sini dulu, ada pertanyaan coba. Ada pertanyaan kah? Nggak ada. Kita lanjut ya. Nah, ini adalah respon fasanya. Jadi pas min 45 derajat dia itunya R per L ya, R per L gitu. Nah, sekarang dibalik. Tadi L-nya di atas, R-nya di bawah. Tegangannya pada R. Sekarang kalau tegangannya pada L, bagaimana kalau tegangan outnya pada L gitu ya? Maka HS-nya adalah V out S per V in S sama dengan SL per SL per plus R gitu ya. Nah, sekarang semuanya dibagi dengan SL. Semuanya dibagi dengan SL jadi 1 per 1 plus R per SL. Kita masukkan sekarang S-nya sama dengan J omega. Jadi kita dapatkan nanti
1/1 plus R per J omega L. Atau boleh J-nya dikeataskan, jadi di sini minus gitu ya, boleh gitu ya. Nah, respon frekuensinya ada dua, ada magnitud, ada fasa. Magnitudnya adalah harga mutlak HJ omega sama dengan 1 per akar 1 plus R per omega L di kuadrat terbalik. Kalau tadi, kalau tegangan outputnya diukur pada R, maka HJ omeganya 1 per akar 1 plus omega L per R. Kalau sekarang dibalik ya, jadi 1 per akar 1 plus R per omega L. Dan tentu sudutnya juga terbalik. Sudutnya jadi minus tang min 1 di sini min R per omega L. Kenapa min? Karena di sini ada tanda minus nih. Lihat di HJ omeganya adalah 1 per 1 min JR per omega L. Gitu ya. Minus di sini. Jadi jangan lupa di sini tangan min 1 dari min R per omega L. Tapi karena di bawah, di depan tangannya harus tanda minus juga. Gitu ya. Aduh. Kelihatan? Ada pertanyaan sampai sini? Nah, kalau diplot sebagai fungsi dari frekuensi, responnya kira-kira ini gitu ya. Kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi ratanya di frekuensi rendah, nanti turun di frekuensi tinggi. Kalau yang tadi disebut sebagai low pass filter, kalau yang ini disebut sebagai high pass filter gitu ya, high pass filter. Nah, respon di atas merupakan kebalikan dari respon sebelumnya. Respon ini disebut sebagai high pass filter atau HPF. Frekuensi cutoff-nya sama seperti pada frekuensi cutoff LPF gitu ya. Bandwidth-nya adalah sekarang, kalau bandwidth-nya ini dari omega CO sampai tak terhingga. Kalau tadi dari 0 sampai omega CO, kalau sekarang dari omega CO sampai tak berhingga. Ini nanti kita bahas lagi di bagian akhirnya ya. Nah, gambar responnya kira-kira seperti ini. Ini omega 45 derajat, kalau tadi min 45 derajat, kalau sekarang 45 derajat di R per L, di mana R per L ini adalah omega CO-nya ya. Nah, sekarang kalau C seri dengan R dan outputnya di R. Nah, ini sama saja seperti tadi. R dibagi R ditambah J omega C, 1 per J omega C. Di sini dituliskan sebagai R dibagi R tambah 1 per J SC gitu ya. Dan seterusnya ganti S-nya jadi J omega, nanti ketemu 1 per 1 min J per omega CR. Jadi harga mutlak J omeganya adalah 1 dibagi akar 1 plus 1 per omega CR di kuadrat gitu ya. Sudutnya adalah tan min 1 dari minus. Kenapa minus? Karena di sini minus J ya. Minus J per omega CR. Di depan tan ada minus. Kenapa? Karena di bawah ini 1 per 1 min J omega CR. Jadi seperti itu ya. Nah, responnya adalah seperti ini. Ini high pass. Sama kalau L dan R, tapi tegangan outputnya di L gitu ya. Kalau sekarang C dan R, tapi tegangan outputnya di R. Jadi seperti ini, omega CO. Nah, omega CO-nya berapa? Omega CO-nya adalah 1 per CR. Ingat 1 per CR, karena omega CO kali CR-nya harus bernilai 1. Jadi omega CO-nya adalah 1 per CR. Fasanya ini bukan R per L, tapi 1 per CR ini ya. Ingat ya, salah ini. Ini 1 per CR. Jelas?
Kebalikannya sekarang, tegangan outputnya diambil diambil di C gitu ya. Jadi sekarang 1 per SC dibagi 1 per SC tambah R atau 1 per 1 plus SCR gitu. Ganti S-nya menjadi 1 per J omega, nanti ketemu seperti tadi ya. Nah, ini. Ini sama, ini jadi low pass ini. Kalau tegangannya di C, R-nya seri, C-nya tegangannya di C ya gitu ya. Diambilnya ini jadi low pass. Kalau tadi C dan R, tapi diambil tegangannya pada R gitu ya, jadi high pass. Kalau diambil tegangannya pada C, jadi low pass. Frekuensi cut-off-nya berapa? Frekuensi cut-off-nya sama seperti pada high pass gitu ya, cuman fasanya saja yang berbeda nih. Fasanya jadi pas pada ini 1 per CR, ini bukan R per L ya. 1 per CR. Min 45 derajat begitu. Lah, internetnya hilang. Nah, sekarang kalau R, L, dan C, ada 3 komponen ini, ada R, L, dan C. Tapi tegangannya diambil pada R gitu ya. Tegangannya diambil pada R. Maka V out-nya adalah R dibagi Z total. Z totalnya adalah R ditambah SL ditambah 1 per SC. Atau dibagi semuanya dengan R. Jadi nanti ketemu 1 per 1 plus SL per R tambah 1 per SCR. Nah, untuk analisis respon frekuensinya, digantilah S-nya menjadi J omega C, maka fungsi transfernya menjadi HJ omega sama dengan 1 dibagi 1 plus J dari omega L min 1 per omega C dibagi M. Harga mutlak dari respon frekuensi ini adalah 1 dibagi akar 1 plus omega L min 1 per omega C dibagi R di kuadrat. Sedangkan fasanya adalah tan min 1 dari omega L min 1 per omega C dibagi R. Ditandanya minus di depan tangannya karena dia di bawah gitu ya. Karena di bawah jadi harus minus tangan min 1. Begitu. Nah, respon frekuensinya jadi seperti ini. Omega CO-nya ada 2 gitu ya. Jadi omega CO-nya ada 2. Kita sebut saja yang bawah sebagai omega CO1 dan yang atas kita sebut sebagai omega CO2. Nah, respon frekuensi seperti di atas disebut sebagai band pass filter atau BPF gitu ya. Saya tulis dulu. Bentar. BPF gitu ya. Nah, BPF dan BPF ini memiliki 2 frekuensi cutoff. Kita sebut saja omega CO1 dan omega CO2. Yang pertama yaitu omega CO1 disebut frekuensi cutoff bawah dan omega CO2 disebut frekuensi cutoff atas gitu ya. Bandwidth-nya adalah dari omega CO1 hingga omega CO2 atau disebut bandwidth-nya adalah omega CO2 dikurangi omega CO1 begitu ya. Nah, frekuensi cutoff terjadi ketika apa? Ketika omega COL dikurangi 1 per omega COC dibagi R harus sama dengan 1. Jadi omeganya saya ganti menjadi omega CO gitu ya. Kan tadi omega L dikurang 1 per omega C per R harus sama dengan 1. Saya ganti omeganya menjadi omega CO. Atau omega CO kuadrat LC dikurangi omega CO CR kurang 1 sama dengan 0. Jadi semuanya saya kalikan dengan apa nih? Dengan omega CO gitu ya. Semuanya saya kalikan dengan omega CO
Jadi di sini saya punya omega CO kuadrat kali LC dikurangi omega CO kali CR dikurangi 1 sama dengan 0. Atau semuanya saya bagi dengan LC nih. Saya bagi dengan LC, satunya saya ke kanankan. Ini min 1 saya ke kanankan. Jadi omega CO kuadrat min omega CO kali CR per LC sama dengan 1 per LC gitu ya. Nah, pada CR per LC ini C-nya saya coret. C-nya saya coret, kemudian kuadrat sempurnakan. Jadilah omega CO min R per L nih. R per L dibagi 2 dikuadrat sama dengan 1 per LC yang ini ditambah yang ini nih. R per 2L dikuadrat atau R kuadrat per 4 L kuadrat. Atau omega CO-nya adalah sama dengan R per 2L ditambah atau dikurang ya. Kali dari 1 per apa nih? Dari 1 sebentar. Dari 1 per itu ya. Nah, seperti itu. Jadi ada plus min nih. Plus R per 2L plus sekian itu berarti omega CO2, sedangkan kalau R per 2L dikurang 1 per LC plus R kuadrat per 4 LC itu adalah omega CO1. Begitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada 2 frekuensi cut-off-nya ya. Omega CO1 R per 2L dikurang 1 per LC plus R kuadrat per 4L kuadrat. Omega 2-nya adalah R per 2L ditambah 1 per LC ditambah R kuadrat per 4L kuadrat. Begitu ya. Nah, pada bandpass filter ada satu frekuensi tengah di antara omega CO1 dan omega CO2, yaitu frekuensi tengah di sini ya. Kalau saya gambarkan lagi nanti kita lihat gambarnya mana. Nah, ini gambar. Ini omega CO1, omega CO2. Ketika responnya maksimum nih di 1 nih ya, di tengah-tengah ini responnya maksimum kan 1. Nah, ini disebut frekuensi tengah atau bahasa Inggrisnya sebagai center frekuensi gitu ya. Jadi pada bandpass filter ada satu frekuensi tengah di antara omega CO1 dan omega CO2. Frekuensi tengah ini disebut sebagai frekuensi resonansi. Frekuensi resonansi terjadi ketika responnya maksimum, yaitu harga mutlak J omega-nya bernilai 1, dan ini diperoleh ketika kita sebut saja omeganya itu sebagai omega 0 gitu ya. Jadi omega 0L dikurang 1 per omega 0C sama dengan 0, atau omega 0-nya adalah 1 per akar LC. Nanti kita lihat lagi karena rangkaiannya berbagai macam, nanti resonansinya bagaimana kita lihat ya. Nah, respon fasanya kira-kira seperti ini. Dia akan 0 derajat ketika frekuensinya 1 per akar LC itu ya. Kalau sekarang dibalik nih. Kalau tadi tegangannya pada R, sekarang tegangannya pada L dan C. Nah, rumusnya jadi saya SL plus 1 per SC dibagi R plus SL tambah 1 per SC. Diturunkan terus, nanti ketemu responnya seperti ini ya. Tidak diturunkan di sana. Ah, ini turunannya. Maaf. Nah, ganti S-nya sama dengan J omega, maka nanti ketemu dibagi J omega L min J 1 per omega C ya. Nanti ketemu seperti ini. Sehingga respon frekuensinya kayak gini. Fasanya seperti ini. Gitu ya. Nah, karena ini di sini min tangin min 1 min R per omega L min 1 per omega C, karena di sininya minus J ya.
Ini 1 min JR dibagi omega L min 1 per omega C. Kemudian di depan tangen ada minus karena di bawah ini 1 per gitu ya, 1 per. Nah, responnya seperti ini. Respon ini disebut sebagai band stop filter, band stop filter gitu ya. Kebalikan dari band pass filter. Sedangkan apa? Frekuensi tengahnya sama seperti tadi. Frekuensi tengahnya disebut frekuensi resonansi, dan frekuensi resonansi ini ketika omega 0-nya sama dengan 1 per akar LC ya. Fasanya begini. Tuh, gitu. Ini fasanya di sini di bawah 1 per akar LC ke atas, di atas 1 per akar LC, dari bawah ke atas gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Adakah pertanyaan? Paham ya? Nah, sekarang resonansi. Tadi sudah kita bahas tentang resonansi. Resonansi adalah suatu keadaan atau suatu kondisi atau suatu gejala di mana rangkaian dieksitasi dengan frekuensi tertentu, nanti yang disebut frekuensi ini sebagai frekuensi natural gitu ya. Frekuensi natural, sehingga menyebabkan nilai Hj omega ini mencapai maksimum atau minimum. Kalau pada band pass responnya maksimum, kalau pada band stop responnya minimum gitu ya. Frekuensi yang menyebabkan kondisi ini disebut sebagai frekuensi resonansi. Sudah kita bahas tadi ya. Ini disebut omega 0. Nah, suatu rangkaian dikatakan beresonansi ketika tegangan yang terpasang, wah ini internetnya hilang. Ada lagi. Suatu rangkaian dikatakan beresonansi ketika tegangan yang terpasang V dan arus yang dihasilkan I dalam keadaan sefasa. Jadi arus dan I-nya sefasa, gitu ya. Nah, ini misalkan ya. Ini adalah rangkaian, disebut rangkaian resonansi seri. Ada R, ada L, ada C. Kalau R impedansinya adalah R saja tetap. Kalau L reaktansinya disebut omega J omega L. Kalau C reaktansinya disebut min J1 per J omega C atau min J per omega C. Nah, karena seri maka Z totalnya adalah R ditambah J omega L dikurang 1 per omega C. Sudah disebutkan tadi ya bahwa resonansi terjadi ketika omega L dikurangi 1 per omega C sama dengan 0. Atau omega L sama dengan 1 per omega C, atau omega kuadrat sama dengan 1 per LC. Nah, omeganya ini saya sebut tadi sebagai omega 0. Jadi omega 0 kuadrat sama dengan 1 per LC, atau omega 0-nya 1 per akar LC. Nah, itu omega 0. F0-nya berapa? F0-nya adalah omega 0 dibagi 2pi, yaitu F0 sama dengan 1 per 2pi akar 1 per LC gitu ya. Begitu. Sampai sini dulu ada pertanyaan rangkaian resonansi seri. Kalau rangkaian resonansi paralel bagaimana? Nah, paralel ini 1 per J total dicari ya. 1 per J total adalah 1 per R ditambah 1 per J omega L tambah 1 per J min J omega C 1 per omega C. Nanti ketemu 1 per R dikurang J per omega L ditambah J omega C. Atau Z1 per J totalnya seperti ini gitu ya. Dan resonansi terjadi ketika omega C min 1 per omega L sama dengan 0. Nanti ketemu sama.
F0-nya adalah 1/2 pi akar 1/LC begitu. Jadi sama frekuensi resonansinya, cuman responnya yang berbeda gitu ya. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai faktor kualitas. Apa itu faktor kualitas? Faktor kualitas itu merupakan ukuran selektivitas rangkaian resonator. Di mana, jadi yang RLC seri, RLC paralel itu disebut sebagai resonator gitu ya, disebut sebagai resonator. Kenapa disebut resonator? Karena dia bisa beresonansi pada frekuensi tertentu yang disebut sebagai frekuensi resonansi F0. Nah, sedangkan faktor kualitas ini merupakan ukuran selektivitas itu dari responnya. Apakah responnya curam atau tidak? Kalau curam berarti selektivitasnya tinggi, kalau landai selektivitasnya rendah gitu ya. Nah, rangkaian resonator ini merupakan rangkaian filter BPF atau BSF tentunya ya, tergantung bagaimana kita memasangkan rangkaian resonansinya. Nanti tentang BPF, BSF, low pass filter dan low high pass filter kita bahas ketika kita belajar tentang elektronika RF gitu ya, lebih dalam di situ. Nah, dengan lebar pita bandwidth sempit gitu ya, bandwidthnya sempit. Semakin besar Q, maka bandwidthnya semakin sempit. Nah, sekarang kita definisikan dulu saja faktor kualitas itu apa. Faktor kualitas adalah energi maksimum yang tersimpan di dalam rangkaian dibagi energi yang didisipasikan per cycle gitu ya. Energi per cycle biasanya disebut daya. Nah, di sini dikalikan 2pi supaya satu cycle-nya, satu keliling lingkaran itu adalah 2pi gitu ya. Nah, kalau kita lihat, kalau saya punya R dan L diserikan, maka faktor kualitasnya kita sebut QL, faktor kualitas induktor gitu ya. Ke atas lagi sebentar. Nah, energi maksimum yang tersimpan itu tentu tersimpan tidak di dalam R ya, tapi di dalam kapasitor atau di dalam induktor, ingat ya. Jadi energi yang tersimpan itu pasti di dalam kapasitor atau induktor. Sedangkan energi yang terdisipasi tiap getaran itu adalah daya yang didisipasikan pada resistor. Jadi kalau saya punya R dan L diserikan, maka faktor kualitas si induktor ini, ya faktor kualitas induktornya adalah energi yang tersimpan di dalam induktor dibagi dengan daya yang didisipasi di R dikalikan 2pi gitu ya. Jadi nanti omega L dibagi R. Kalau C dan R diserikan, Q-nya disebut QC, yaitu faktor kualitas C. Kenapa? Karena R pada L dan R pada C ini sebenarnya merupakan bagian dari induktor dan merupakan bagian dari kapasitor. Disebut R parasitik gitu ya. Makanya kalau kita beli induktor atau kita beli kapasitor itu tidak ideal. Kalau ideal L itu murni L. Tapi kalau tidak ideal selain L muncul juga R. Begitu juga kapasitor gitu ya. Selain kapasitor muncul juga R. Makanya di sini Q-nya disebut QL yaitu faktor kualitas untuk induktor, sedangkan QC faktor kualitas untuk kapasitor. QL di mana hubungan antara R dan L-nya seri adalah omega L dibagi R. Kalau kapasitor 1/omega RC. Omeganya apa? 2pi kali F ya. Nah, kalau seri
tiga ada seri, ada R, C, dan L. Maka Q-nya dilihat pada frekuensi resonansi gitu ya. Jadi tidak pada frekuensi sembarang. Kalau pada frekuensi sembarang susah. Jadi dilihat ketika dia beresonansi. Maka Q-nya disebut omega 0 L dibagi R atau omega 1 per omega 0 CR. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Untuk rangkaian resonansi, untuk rangkaian RL seri, RC seri, dan rangkaian resonansi RLC seri, gitu ya. Jadi kalau ini kita lihat nih di sini, RL omeganya sembarang, gitu ya. QC juga omeganya sembarang. Tapi kalau pada RLC omeganya boleh sembarang, tapi yang paling mudah adalah ketika omeganya sama dengan omega 0, yaitu ketika beresonansi. Jadi nanti kita dapatkan Q-nya adalah omega 0 L per R sama dengan 1 per omega 0 CR. Kalau ini namanya faktor kualitas rangkaian resonansi, bukan QC, bukan QL, tapi rangkaian keseluruhan. Begitu ya. Nah, sekarang kalau R dan L paralel, Q-nya dibalik. Ini QL juga ya, QL dibalik jadi R dibagi omega L. Kalau tadi omega L dibagi R, kalau ini R dibagi omega L. Kalau tadi yang R dengan C, Q-nya adalah 1 per omega CRC, kalau sekarang jadi omega RC. Omeganya boleh sembarang karena belum ada resonansi ya. Kalau R dan L saja tidak ada resonansi, R dan C saja tidak ada resonansi. Jadi ini bukan omega 0, tapi omega saja. Nah, kecuali kalau sudah digabung. Mana nih? Maaf nih, kurang kayaknya ini ya. Kurang ini. Harusnya ada rangkaian RLC paralel. Ada rangkaian RLC paralel, maka faktor kualitasnya adalah boleh R per omega 0 L, boleh omega 0 RC, gitu ya. Itu kalau rangkaiannya paralel LCR, gitu ya. Kalau ini hanya RL saja, tidak ada omega 0, bukan omega 0 tapi omeganya sembarang. Tapi kalau ditambah C paralel, ini ditambah L paralel ya. Jadi Q-nya boleh omega R per omega 0 L, boleh omega 0 RC, gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Nah, kemudian pada rangkaian resonansi itu ada bandwidth yang disebut bandwidth 3 dB, seperti tadi sudah kita bahas di awal sebenarnya. Lebar bandwidth 3 dB yaitu ketika level tegangannya turun, bukan tegangan, level dari fungsi transfernya turun menjadi 1/2. Kalau dalam daya tinggal dikuadratkan, jadi dayanya turun menjadi setengahnya, gitu ya. Jadi kalau dalam tegangan atau dalam arus 1/2, tapi kalau dalam tegangan menjadi setengah. Kalau setengah dilogaritmakan dikali 10 jadi -3, gitu ya. Jadi kalau dalam dB ini disebut -3 dB, begitu. Nah, ini diturunkan seperti tadi ya. Nanti ketemulah setelah diturunkan, nanti ketemu bahwa apa nih? Nah, nanti bahwa faktor kualitas ini adalah F0 dibagi dengan F2 min F1. F0-nya adalah frekuensi tengah, yaitu 1/akar LC. F2-nya disebut frekuensi atas, cut off atas, F1-nya disebut frekuensi cut off bawah, gitu ya. Atau F0 disebut bandwidth karena bandwidth-nya adalah
omega CO2 dikurang omega CO1 atau F2 dikurang F1. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Ini mau latihan sebenarnya ya, mau latihan tapi yang PDF-nya nggak bisa dibuka. Sudah saya buka lewat Firefox juga nggak ada. Coba entire screen. Gitu ya. Kalau ini bisa. Nah, ini bisa ya. Ini adalah contoh latihan nih. Contoh latihan. Saya punya rangkaian seperti ini. Ada sumber arus IIT ya. Kelihatan kan nih? Kelihatan di situ? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Kemudian saya punya R seri R4 ohm seri dengan L2 Henry. Dan kemudian diparalelkan dengan kapasitor 0,5 farad. Di mana I0-nya adalah I0 pada kapasitor. Nah, ditanya fungsi alih dari penguatan arus berarti ya I0 per I input. Kita cari, kita pakai fasor nih, kita pakai fasor. I0-nya adalah, ini I0-nya I pada kapasitor, berarti terjadi pembagian arus. Arus pada kapasitor adalah dibagi dua nih menjadi arus pada R dan L ditambah maaf R ditambah J omega L dibagi total ya R tambah J omega L ditambah 1 per J omega C. Jadi di sini 4 plus J2 omega dibagi 4 plus J2 omega ditambah 1 per J 0,5 omega. 0,5-nya ini dari kapasitor dikalikan arus input II omega. Transfer function-nya adalah IO omega dibagi II omega. Jadi disebut current gain gitu ya, current gain. Jadi ini langsung nih 4 plus J omega dibagi 4 plus J omega ditambah 1 per J 0,5 omega. Nah, semuanya kita kalikan dengan 0 J 0,5 omega. Jadi di sini saya punya J 0,5 omega kali 4 tambah J omega, J 2 omega dibagi ini jadi berapa nih? 1 per J 0,5 omega kali J 0,5 omega jadi 1 gitu ya. Kemudian 4 dikali 1 per J 0,5 omega menjadi J 2 omega. Sedangkan J 2 omega dikali 1 per J 0,5 omega jadi J omega di kuadrat. Nah, supaya gampang si J omeganya kita ganti menjadi S. Maka J 0,5 omega menjadi berapa nih? Oh, dibuka dulu nih, dibuka dulu. Dibuka dulu. J 0,5 omega kali 4 jadi J 2 omega gitu ya. Sedangkan J 0,5 omega dikali J omega 2 omega menjadi berapa nih? Ada yang salah ini ya. Jadi baru datang Billy. Ini ada yang salah ini harusnya. Harusnya J 0,5 omega. Oh, ngerti saya sekarang. Semuanya dibagi setengah ya, dikali setengah. 4 dikali setengah jadi 2. 2 dikali setengah jadi 1. Jadi kemudian J omeganya diganti menjadi S. Jadi S kali S plus 2 dibagi
S kuadrat, ini J omega di kuadrat jadi S kuadrat, J2 omega menjadi 2S, satunya tetap 1. Gitu ya. Nah, kemudian dalam sistem nanti ketika kita membahas sistem, yang membuat transfer function itu bernilai 0 disebut zero. Sedangkan buat transfer function itu bernilai tak berhingga disebut sebagai pole gitu ya, disebut sebagai pole gitu. Nah, di sini saya punya transfer function IO per II adalah S kali S plus 2 dibagi S kuadrat plus 2S plus 1. Jadi akar-akar dari S kali S plus 2 itu membuat si I per I nolnya 0, maka dia disebut zero gitu ya. Jadi yang disebut zero adalah ketika S kali S plus 2-nya sama dengan 0. Di sini ada dua yang membuat dia zero, yaitu kita sebut Z1-nya adalah 0, yaitu untuk S. Kalau S 0, maka S kali S plus 2 adalah 0, gitu ya. Kalau S-nya min 2, maka S kali S min 2 juga 0. Jadi zeronya ada dua di sini ya. Z1 sama dengan 0 dan Z2 sama dengan min 2. Sedangkan yang bawah ini membuat transfer function-nya tak berhingga. Jadi supaya transfer function tak berhingga, maka yang bawahnya harus 0. Jadi S kuadrat plus 2S plus 1 harus 0 gitu ya. Atau S plus 1 di kuadrat sama dengan 0. Maka polnya ini ada dua juga sebenarnya, yaitu P sama dengan min 1 dan P sama dengan, enggak ada, cuma satu ya, maaf. P-nya sama dengan min 1. Jadi kalau P-nya sama dengan min 1, masukkan ke sini akan 0 yang di bawah. Itu disebut pol. Ada pertanyaan sampai sini mengenai zero dan pol. Jadi zero itu adalah pembilangnya 0 gitu ya. Pembilangnya bernilai 0, kalau pol penyebutnya yang bernilai 0 begitu. Desibel belum ya. Nggak ada di itunya, biarkan dulu lah. Tidak di ini kan, nanti kalau ada di apanya, di kurikulumnya, di silabusnya bahas ya. Nah, segitu dulu, itu adalah respon frekuensi ya dan fungsi transfer. Ada pertanyaan sampai sini? Halo, tidak ada. Ya, sudah, kita ini kan dulu itu ya. Saya screenshot dulu absensinya ya. Tadi 38, sekarang jadi 37. Ya, kalau gitu buka kameranya.
Tolong di screenshot. Siapa biasa? Lutfia. Boleh, Pak. Berkurang siapa yang keluar? Oh, ada lagi tuh. Langsung screenshot aja apa nunggu on cam semua, Bapak? Nunggu on cam lama, udah biar aja lah. Oke, Pak. 1, 2, 3. Baik. Ya. Bentar, Pak. 1, 2, 3. Yep. Oke, sudah, Pak. Ya. Tolong kirim ke grup ya, Lutfia ya. Ya, sudah. Sekian dulu. Minggu ke-13 nih tentang respon frekuensi. Nanti tinggal kutub 4 ya. Dan selamat liburan tahun baru ya. Kita ketemu lagi tanggal berapa? Tanggal 5 ya. Tanggal 5 terakhir ya. Jelas? Nanti kalau ada pertanyaan soal-soal boleh kapanpun lewat WA grup ya. Ngerti? Ya, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya boleh, boleh. Mau Untuk bertanya? tugas yang minggu ini dikerjakan